Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners, apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga Tribuners kalian dimanapun berada tentu dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat walafiat tentunya. Untuk itu senang sekali rasanya pada malam minggu ini, saya Gunawan kembali bisa menyapa teman-teman Tribuners dimanapun berada dalam program Tribun VIP setiap hari Sabtu tentunya. Seperti biasa, Tribun Timur selalu menghadirkan narasumber ataupun tamu-tamu yang sangat istimewa, public figure yang sangat luar biasa. Dan pada malam hari ini saya juga sudah terasa sekali deg-degannya karena di samping saya sudah ada Bapak Bupati Bulukumba, Bapak Haji Andi Muhtar Alioso. Untuk itu langsung saja ingin menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam hari ini Bapak Bupati? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya tentu. Nah Pak Bupati, malam hari ini kita akan mengangkat tema yaitu membangun bumi Panritalopi dengan kerja. Seperti yang Tribuners ketahui bahwa Bapak Bupati merupakan Bupati Bulukumba terpilih beberapa tahun yang lalu tentunya. Nah Pak, satu tahun lalu. Iya, 1 tahun yang lalu, betul. Nah Pak Bupati, sebelum kita mengobrol lebih jauh nih, membahas mengenai tentunya bumi Panritalopi, Kabupaten Bulukumba, sebelumnya saya ingin menanyakan, dan Tribuners juga ini mungkin merasa bertanya-tanya, ingin lebih tahu lebih dalam lagi mengenai Bapak Bupati tentunya. Nah, Pak Bupati mungkin bisa menceritakan sedikit masa kecil Pak Bupati seperti apa, hidup di lingkungan seperti apa, dan mungkin bisa diceritakan jenjang pendidikannya Pak Bupati seperti apa, silakan. Terima kasih. Ya. Ya. Alhamdulillah. Kalau saya sebenarnya masa kecilnya saya juga di Bulukumba, Ya. Taman Kanak-kanak, lahir di sana, Taman Kanak-kanak di sana. Di Tanete ya Pak, di tepatnya? Tanete, betul. Ya. SD juga di sana, SMP, Ya. SMA, saya di SMA Negeri 1, Makassar. Oh justru SMA-nya ke Makassar, betul. Lalu selesai di SMA, saya kuliah di 45 waktu itu, sempat kuliah 7 semester, tapi saya dengan tamat SMA, saya udah mulai dagang. Ya, memulai usaha ya Pak? Mulai usaha. Betul. Ya namanya bagaimana orang tua yang apalagi ya membiayai saya sendiri. Saya ingat saya kuliah, saya 5 orang dengan usaha kecil-kecilan juga orang tua, dan itu saya mungkin dari bersaudara saya lepas lebih dulu gitu lah, untuk tidak lagi disupport orang tua itu untuk biaya. Luar biasa. Nah itu cerita awalnya. Jadi saya harus belajar, harus lihat seperti apa pekerjaan yang bisa menopang akan kebutuhan saya, juga bantu orang tua waktu itu, sehingga saya betul-betul serius buka usaha dan dimulai di sektor perikanan waktu itu. 86. Tahun 86 waktu itu. 87, sempat 88 saya kolaps ya. Kena masalah, dan kurang lebih setahun saya boleh kata sempat apalagi mikir apa yang harus saya lakukan, bagaimana, dan saya kembali start dengan itu lagi ya, melalui teman dan yang bantu saya, support saya, akhirnya saya start. Dan saya setelah itu saya udah mikir saya bagaimana saya tidak lagi kecolongan dan tidak mau terulang lagi bagaimana kegagalan saya waktu itu. Betul Pak. Jadi alhamdulillah 90 udah enggak, 91 start saya kebut terus, dan 93 mulai ekspansi. 96 saya mulai merambah dan import. Waktu itu 87 sebenarnya saya sudah ekspor ya. Nah, tapi saya itu ada kena masalah, dan 89 lagi saya start ekspor lagi. Ya. Seperti itu. Jadi 95 saya masih ekspor, dan 93 saya ada expand di apalagi ya, jenis usaha lain di darat. 97 saya gabung sama apalagi kawan di Jakarta, dan saya import. Mulai saat itu juga saya selain ekspor saya import. Kawan ada banyak di Singapura,
ya, akhirnya banyak karena kebetulan ada kepercayaan mungkin ya, kawan referensi. Alhamdulillah 98 99 di kondisi waktu krisis saya mulai benar-benar apalagi start full gas ya, dan saya sendiri bekerja di dalam dan di luar, buka kantor juga di Jakarta sejak itu, dan luar biasa. Alhamdulillah saya ada buka usaha sampai hari ini. Ya, Ya. luar biasa. Jadi memang luar biasa Pak Bupati. Seperti tidak banyak yang tahu bahwa masa kecil Pak Bupati itu memang mulai dari TK, SD, SMP menetap di Bulukumba dan SMA baru ke Makassar ya, dan kuliah seperti itu. Dan pada saat SMA Pak Bupati juga sudah memulai usahanya dan tidak lagi bergantung pada orang tua seperti itu ya Pak Bupati. Jadi bisa diistilahkan bahwa masa kecil Pak Bupati ini istilahnya ekonominya kurang ya Pak, tidak betul. Maka dari itu Pak Bupati luar biasa, sangat menginspirasi juga Tribuners dimanapun berada. Mulai dari SMA membangun usaha ya Pak, hingga konsisten sampai sekarang, alhamdulillah tentunya. Nah, ini kesempatan luar biasa Tribuners bagi saya pribadi, karena ini saya bisa bertatapan langsung dan bisa berbicara langsung dengan Pak Bupati, yang dimana saya hanya selama ini saya hanya bisa melihat beliau di sosial media, melihat kabarnya di sosial media tentunya. Dan pada malam hari ini saya dapat berkesempatan langsung mewawancari beliau, dan tentunya malam ini juga saya akan curi ilmu dari beliau ini. Pak Bupati, saat memulai usaha pada waktu itu, nah bagaimana tuh ceritanya? Apakah Pak Bupati ini memang otodidak belajar usaha, belajar entrepreneur, atau memang sebelum itu melakukan pengembangan skill di bidang entrepreneur tentunya, atau seperti apa? Saya waktu itu ya, kebetulan ada orang tua juga ada buka usaha kecil juga sambil mereka apalagi petani ya, ada apalagi saya belajar seperti apa dan bagaimana apalagi usaha di apalagi jual grosiran waktu itu, dan kawan-kawan saya juga di Makassar waktu itu saya banyak kenal, berteman, dan alhamdulillah belajar banyak. Kawan saya banyak juga orang Chinese ya, boleh kata di Makassar waktu itu yang usaha seperti saya hampir semuanya Chinese, yang saya sendiri bukan Chinese. Oh, ternyata dulu teman usaha Bapak itu dominan Chinese dibanding pribumi seperti jadi itu. Jadi mitra kerja juga join apa semua Chinese ya. Setelah itu 90 udah sampai sekarang udah boleh kata sampai Chinese. Sampai hari ini mungkin ya 90 sekian persen Chinese masih mitra. Jadi di dalam juga di luar juga seperti itu, dan itulah yang membuat saya banyak belajar, banyak apalagi Ciplak ilmu bagaimana dia berdagang, bagaimana dia kejar akan putaran uang ya, sekalipun untung sedikit tapi mutasinya cepat, jadi mungkin bisa dapat margin lebih banyak. Nah, ada tentu yang banyak terjadi yang karena kalau kita orang pribumi gimana ya, dagangnya kadang mau untung lebih baik besar, tapi dia nggak pikir kalau mutasinya putarannya atau jualannya tidak, volume tidak banyak. Nah, saya main rollingnya gede, sehingga saya waktu itu ya mungkin kompetitor saya orang China di Jakarta kerja baik forwarding juga, di shipping juga sama, bagaimana saya dengan angka mungkin yang tidak logika ini gimana bisa untung, sementara saya main volume ya, hitungannya seperti apa, tapi harus dengan baik. Target alhamdulillah kalau dengan 500 unit atau 1000 unit per bulan up baru bisa gitu. Nah, waktu itu saya kerja mulai dan mungkin ya contoh aja waktu itu saya kerja Suzuki saja di Sulawesi, saya cuma kerja dengan kalau tidak salah 500-an 600 unit. Luar biasa. Ya, misalnya itu, dan di sektor jasa aja ya. Nah, setelah saya kerja itu naik 700, 1000, 12.000, 5.000, dan 2010 itu 10.200 one month, sebulan. Dari target seperti itu, dan volume saya kejar volume, dan bagaimana lihat ini akan peluang ke depan. Tentu tidak mudah ya, melihat prospek waktu itu akan bagaimana jenis usaha yang saya lakukan, yang saya kerjakan. Saya juga ada expand berapa tempat ya, berapa divisi unit bisnis.
sehingga saya bisa ketika ada masalah ini masih ada imbangin. Iya. Tetapi alhamdulillah semua jalan bagus Ya, alhamdulillah. ya volume dengan volume yang besar sehingga saya bisa eksis. Itulah lihat perjalanan terus lihat gimana saya ketika momen lagi bagus saya maksimalkan. Betul. Lagi momen nggak bagus saya coba wait and see dan saya diam dulu gitulah. Nah itu. Nah kita momen yang bagus saya gas full. Nah itu yang saya lakukan. Wah. Pasca saya di dunia bisnis, gitu. Ya saya betul-betul saya concern. Dan saya sendiri yang banyak di lapangan, baik di dalam maupun di luar. Itu yang saya lakukan. Ya, luar biasa Tribuners, ternyata Pak Bupati punya strategi-strategi tersendiri untuk menjalankan usaha ini. Nah, Pak, diketahui juga tadi kalau untuk memulai usaha ini, pertama tentunya dari orang tua, karena orang tua juga punya usaha-usaha kecil, jadi belajar dari situ. Dan tentunya yang saya tangkap, Pak Bupati ini mempunyai relasi yang cukup bagus ya, seperti itu Pak Bupati? Iya. Ya, tentunya. Nah, sejak kapan memulai usaha ini Pak Bupati? Saya mulai usaha itu sejak 87. 86, 87. Iya. Kisaran mulai tahun tamat tersebut. SMA. Tamat SMA Tamat langsung. SMA udah langsung itu belajar boleh kata full gitu ya. Iya. Sambil kuliah saya belajar full. Nah, itu mulai saya dan 88 saya ada masalah gitu, 89 saya start lagi dan saya mulai lihat peluang betul-betul atur strategi dan saya saya tancap gas. Betul. Iya. Nah, Pak, kita kan tadi mengatakan bahwa pada saat memulai usaha itu Pak Bupati sekisaran tahun 86-87 yang dimana Pak Bupati saat itu sudah lulus SMA dan persiapan kuliah juga tentunya. Nah, bagaimana pertimbangan Pak Bupati pada masa itu? Kan seperti yang kita ketahui tentu dalam memulai usaha itu tidak mudah dan juga diselingi oleh waktu yang dimana Pak Bupati juga dalam proses untuk melanjutkan pendidikan masa kuliah. Bagaimana pertimbangan Bapak pada waktu itu? Apakah hal tersebut tidak mengganggu proses perkuliahan Bapak? Seperti apa? Saya memang ya serba betul dengan waktu ya, bagaimana kuliah saya harus selesai, bagaimana juga saya atasi akan ini dan mentara ini di depan mata saya dapat nah saya harusnya berapa kali saya benturan ujian, saya harus ekspor dan saya harus tangani sendiri dan itu tidak saya sempat ujian. Dan sehingga saya tidak selesai hanya 7 semester. Betul. Itu benturan terus dan itu volume yang saya waktu itu lagi kebut, saya nggak sempat ikut ujian. Ya, jadi itu memang satu pilihan ya bagi saya. Apakah saya tinggalkan ini pekerjaan saya atau kuliah dan tapi saya pikir saya nggak mau tinggal ini. Dan saya harus perhatikan ini barang ya. Saya harus ekspor, saya harus urusin di airport karena semua saya ekspor by udara. Itu tahun 90-an. Betul-betul saya kebut ya. Bagaimana saya main volume ya dan bagaimana ini mutasi saya sebulan saya bisa sampai 23 kali ekspor. Waktu itu sebulan jadi everyday ya setiap hari. Nah, itu momen itu yang kadang itu sulit pasca saya ujian. Apa yang harus dilakukan? Kadang-kadang saya minta tersendiri dan saya masih sampai semester 7 saya masih imbangin. Semester 8 itu semester 8 saya udah nggak bisa lagi imbangin. Nah, itu mungkin pilihan yang pahit saya harus lakukan tidak selesai di university ya itu. Jadi ya saya apalagi saya maksimalkan waktu di usaha di itu. Karena saya betul-betul nggak mau lagi lepas, nggak mau terulang lagi pasca 87. Akhir waktu itu kena masalah 88, jadi saya takut lagi balik ke belakang, ya ngeriwain saya rasa sakit, ya pasca kejadian itu dan tidak mau terulang lagi, sehingga saya harus pilih saya beresin saya punya ujian kuliah dan selesai atau ini barang saya harus concern. Tetapi saya pilih saya punya usaha waktu itu. Luar biasa. Jadi memang pada saat itu waktu-waktu yang dilema ya Pak seperti itu karena harus memilih satu di antara dua. Harus memfokuskan satu yang mana. Nah, kalau boleh tahu Pak, bagaimana tanggapan orang tua pada masa itu yang dimana tentu seperti yang kita ketahui orang tua kita berharap ya, kebanyakan orang tua kita berharap bahwa anaknya itu mempunyai pendidikan yang tinggi. Dan apalagi kita mungkin bisa dibilang orang tua kita sekarang dulu-dulu sampai sekarang terpaku pada anaknya harus jadi PNS. Nah, bagaimana tanggapan tak mengenai hal itu Pak?
Waktu itu orang tua saya juga memang dia nggak pernah tekan, tapi yang jelasnya tetap tanya bagaimana kuliahnya. Oke. Tetapi saya selalu ya berani kalau kuliah saya benerin, saya beresin. Iya. Sekalipun saya urusin kerja, nanti belakang baru saya sampaikan bahwa saya Iya. nggak sanggup, nggak bisa, nggak selesai, nggak akan mungkin. Tapi saya waktu itu tetap saya janji saya usahakan saya selesaiin. Tetapi saya waktu itu saya sampai kemarin saya cuti semester, nah memang cuti. Iya. Nah, setelah cuti saya udah nggak sempat lagi karena betul-betul full power boleh dikata saya kebut. Ya, momen lagi bagus, ya saya nggak pernah diem. Start terus. Boleh kata gasnya nggak pernah turun. Iya. Iya, nih pasca namanya kita pengusaha seperti ini ya, pribumi kan beda dengan non-pri. Momen yang betul-betul orang non-pri saja, ya, ketika momennya bagus boleh kata tancap gas. Nah, sementara saya sendiri yang boleh kata modal nggak ada, nah momen di depan mata ini peluang itu saya sikat itu. Alhamdulillah saya Luar biasa. bisa expand ya berapa dengan karyawan. Jadi dulu itu sejak orang tua juga selalu mensupport apa yang dilakukan oleh Bapak Bupati pada masa itu tentunya. Nah, saya ingin tahu seperti yang Tribuners sudah juga tahu ya, bahwa Bapak Andi Uta ini merupakan pengusaha sukses. Saya ingin tahu nih dari kacamata seorang Pak Andi Uta, kuncinya untuk memulai usaha itu seperti apa? Ya itu ada kunci sebenarnya. Kita mau start usaha satu dulu, ya belajar, lihat seperti apa dan harus fokus. Ya, lihat apa kita punya apa lagi kita punya kira-kira wawasan tentang itu, unit bisnis apa, apalagi ya. Misalnya itu di kelautan misalnya atau di transportasi atau mungkin di rental gitu ya. Kita lihat apakah kita seperti apa, lihat di luar seperti apa rental di Jakarta seperti apa, bagaimana main rental, perusahaan rental, lihat semua teman-teman. Kalau dulu kan belum ada namanya YouTube, belum media ada apa-apa, sosial, belum ada misalnya jadi betul full by visit dan survei inspek sendiri. Jadi betul bekerja keras pada masa itu Pak, betul. Telepon, handphone boleh nggak ada gitu. Jadi semua baik mungkin di rumah saja gimana. Jadi harus jalan ke sana gitulah. Ya, kalau nggak ini ya nggak jalan kita nggak tahu, nggak sampai di lokasi. Inspeksi langsung di daerah mana, kecamatan mana, kan fotonya sekarang udah paling gampang. Jauh sekarang kita nggak mudah kita untuk usaha. Nah, tinggal lihat apa yang kira-kira menurut feelingnya kita ya, kita confident nggak dengan itu Bang? Ya betul. Dia bilang kalau kita confident dengan itu usaha, gitu apa lagi kita kerjain, kita fokus dan nomor satu komitmen, jaga kepercayaan aja, itu yang penting. Kalau modal itu nggak ada cukupnya. Betul. Satu aja kepercayaan, nggak ada lain. Luar biasa tidak ada bank juga nggak akan bisa kita harapin untuk mereka backup kita tambah. Kalau kita punya nama baik, kepercayaan sama relasi dan dalam maupun di luar negeri, apalagi orang Chinese, sekali aja udah selesai. Ya itu pegangan itu. Kapan cacat sekali udah selamanya udah susah. Dan networknya itu di gampang, oh itu gini nggak bagus atau gimana. Nah itu seperti itu. Luar biasa. Jadi berbicara masalah kunci memulai usaha yang bisa saya tangkap dari Bapak Bupati Bulukumba itu yaitu harus tetap fokus dan istilahnya jangan setengah-setengah kalau mau memulai usaha, harus tetap konsisten sampai kita dapat apa yang kita inginkan tentunya, seperti itu. Nah, Pak Bupati saya ingin tanya lagi, kan kita tahu Pak Bupati ini merupakan pengusaha yang juga saat ini menjadi Bupati di Bulukumba tentunya. Apa yang menjadi pembeda nih Pak Bupati saat memimpin perusahaan dan juga memimpin pemerintah, apa yang menjadi perbedaannya? Waduh, kalau beda banget. Beda banget ya Pak? Beda. Beda sekali, 100% beda. 100% beda. Nah, kalau saya mengambil kebijakan di perusahaan saya, ketika ada masalah, ya, yang ada masalah, misalnya saya punya dengan jaminan bank, misalnya asetnya saya bisa terancam. Aset saya diterancam. Iya, betul. Ya. Tetapi kalau ini kebijakan apa semua bukan itu. Ya, bukan asetnya saya kalau di pemerintahan. Ini ya apalagi tinggal lihat regulasinya, apa yang penting tidak tabrak hukum aja. Yang rugi ya bukan itu nih sebenarnya tentunya program ini yang saya pikir
saya sudah punya kajian sendiri dan saya melihat sendiri di luar negeri, di dalam negeri juga bagaimana. Udah saya lihat kalau memang saya bikin ini dan itu masalah, saya kira itu saya bukan nasi tidak ada masalah. Ya. Tetapi ya, itu kembali lagi ya enggak, ini yang saya apalagi terus lihat bahwa programnya seorang pejabat ya, seorang pengambil apalagi decision maker, seorang pengambil kebijakan di pemerintahan itu program semua bagaimana berapapun besar jumlah anggarannya atau ya, yang dialokasikan untuk satu program itu kalau tidak punya kajian yang betul kira-kira seperti apa dan outputnya nanti pasca program selesai ya, apalagi dikerjakan, apakah dampak ekonomi yang dihasilkan kepada masyarakat bisa masyarakat itu rasakan atau gimana masyarakat itu lebih baik akan ekonomi atau mempermudah atau misalnya seperti itu. Tetapi kalau asal buat program dan tidak punya dampak ekonomi, saya kira itu yang salah, sia-sia. Berapapun kalau misalnya tidak punya kajian yang jelas akan program itu, saya kira cuma ya sia-sia ini uang ya. Nah ini yang saya selalu apalagi berusaha maksimalkan di dinasnya saya, di semua kepala dinas untuk betul kaji baik yang perhatikan apa yang pengalaman kepala dinas saya 3-5 tahun sebelumnya, apa program yang dilakukan ya. Kalau outputnya tidak jelas, outputnya tidak berefek sama masyarakat, yang lebih baik berhenti dan bikin kajian baru, apalagi program yang betul-betul inovasi baru yang betul-betul nanti bisa kita harapkan dan kita apalagi ramu baik sehingga nanti outputnya jelas untuk masyarakat, jelas kedepannya 3-5 tahun kemudian bisa ekonomi masyarakat lebih baik. Ini yang saya minta untuk saya lakukan. Kalau saya di perusahaan saya, kita lihat ketika momen lagi ya baik, terus saya akan tancap, berusaha saya tambah, saya invest lagi. Tapi ketika tidak ekonomi ya, situasi ekonomi apalagi sekarang kondisi ekonomi masih belum membaik pasca pandemik, ya, belum stabil. Asia yang bilang ekonominya kita baik siapa itu belum, apalagi di Eropa itu semua gitu belum, apa pasca lagi perang lagi Rusia dengan Ukraina masih berdampak dengan perang dagang China sama Amerika ini yang masih mempengaruhi, dan Indonesia kiblatnya semua mereka di sana tentunya berdampak sama kita di Indonesia dan semua ini bagaimana akan kita rasakan baik nilai tukar juga seperti itu dan market luar negerinya kita seperti apa. Itu yang berbedaan, jadi beda usaha sama pemerintahan. Kita saya ownernya full gitu ya. Ini saya hanya pengambil kebijakan di satu daerah. Iya, akan bagaimana program yang saya harus lakukan. Bukan saya owner. Ya. Saya adalah decision maker di satu daerah. Ya, saya pikir bedanya seperti itu. Betul. Kalau di satu sisi saya ownernya, saya memilih ini ada dampaknya apapun juga saya rasa saya. Saya kira itu bedanya. Jadi luar biasa memang jika kita melihat perbedaan dari memimpin perusahaan dan memimpin pemerintahan itu memang beda ya Pak, seperti itu karena tentunya masing-masing mempunyai keistimewaan tersendiri, mempunyai tantangan tersendiri juga seperti itu. Nah Pak Bupati, jika kita berbicara masalah jabatan nih, seperti yang kita ketahui bahwa Pak Bupati sudah merintis usaha dari dulu sampai sekarang yang sangat luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih yang menjadi motivasi Bapak hingga ingin mengabdikan diri menjadi seorang bupati di Bulukumba? Nah. Apakah mungkin kemauan dari Bapak sendiri ataukah mungkin dorongan dari orang sekitar, teman-teman dan juga keluarga atau seperti apa? Nah, ini yang saya sampaikan sebenarnya gini ya. Oke. Ada adik saya almarhum ya. Sebenarnya waktu awal waktu Lebaran Idul Fitri 2019 yang lalu. 2019. Saya waktu itu setiap Idul Fitri saya balik kampung. Ya, saya biasanya H-3 saya udah balik, plus 1 atau 2 saya sudah tinggalkan Bulukumba dan balik ke sini. Setiap tahun. Lebaran di kampung ya? Ya, pasti Lebaran Idul Fitri itu wajib. Orang tua saya masih hidup sampai sekarang dua-duanya. Alhamdulillah ya. Nah, dan pas waktu itu saya tanya, apain pasang seperti itu, baliho segala apa macam, apa saya baliho foto Bapak? Foto bukan, adik saya. Oh, foto adik Bapak, oke. Pas waktu itu saya tanya, untuk apa gitu jawabannya. Ya, saya coba
mau coba abdikan diri di Bulukumba, karena Bulukumba yang potensi begini luar biasa, dan kalau tidak punya cukup wawasan orang yang mungkin yang memimpin Bulukumba ke depan, Bulukumba tetap akan tidak lebih baik dari sekarang. Sementara potensi yang luar biasa, akan sumber daya alam kelautannya, perikanan, pariwisatanya sangat luar biasa. Nah, itu yang ada di pikirannya di saya. Saya jawab sama almarhum adik saya, kalau itu yang kamu inginkan, sementara kita sebenarnya baik, tapi sementara kita ini bukan orang politisi. Iya, kita orang-orang birokrat, bukan orang apalagi pemerintahan, kita orang profesional semua. Nah, dia balik jawab, ya siapa lagi katanya kalau bukan kita yang harus ini, ya harus memulai, dan kapan lagi ini. Dia jawab itu seperti itu adik saya, dan saya balik jawab, kalau nanti jangan sampai ada apa-apa kamu susahin saya juga gitu loh. Nah itu, jadi sementara berjalan terus, belakangan saya lihat adik saya ada sepertinya gimana, ada ragu dengan kompetitor waktu itu, ya, dan mungkin melihat seperti apa, mungkin ada banyak faktor, dan minta sama saya untuk lanjutin. Oke, jadi mohon maaf Pak, ternyata menarik ini, karena ternyata adik Bapak yang mencalonkan pada waktu itu. Bapak sendiri belum ada pikiran sampai ke sana ya? Tidak pernah ada pikiran seperti itu. Jadi pada saat itu menanyakan kepada adik Bapak, almarhum ya, menanyakan kenapa ini, apa yang memotivasi seperti itu. Jadi beliau mengatakan karena tentu kemauan dari dirinya, dan siapa lagi kalau bukan kita, dia mengatakan seperti itu. Dan kebetulan Februari tahun 2020 lalu saya punya tiket, 15 Februari saya masih ingat. Saya ada berapa, saya harus Singapura, Tokyo, dan saya ada ke luar Tokyo lagi, saya ke Amerika. Tetapi 15 Februari pasca pandemik mulai naik di daerah, di Yokohama. Di kapal pesiar saya masih ingat waktu itu ada tren apalagi tinggi, sehingga saya pending 16-17. Saya bicara dengan teman-teman di seberang sana di Yokohama, dan menjawab agak apalagi meragukan, sehingga saya pending sampai tanggal 23 Februari. 23 Februari saya sudah pending, itu 8 hari ya perjalanan saya, ya tiket saya, dan dengan anak saya waktu itu ya. Lalu saya 23 itu saya batalkan. Saya udah pending semua, karena semakin COVID semakin grafiknya semakin naik ya Pak, karena masuk di Indonesia itu kalau tidak salah pada bulan Maret. Setelah itu tanggal 25 almarhum adik saya datang ke rumah saya, minta untuk tukar pikiran, minta waktu dan tukar pikiran, bagaimana kalau dia take over dan saya gantikan. Ya begitu ceritanya, dan alhamdulillah saya pikir saya waktu itu saya juga nggak bisa kemana-mana kalau kondisi seperti ini, dan almarhum adik saya bebanin kalau harus ikutin saya, karena saya mengerti, saya paham ini pekerjaan. Hanya saya nggak mungkin bisa pikirin semuanya, dan saya minta dia untuk jadi konsultan saya, dan sekalipun ilmunya saya berikan ke saya. Dan dia ikutin saya. Dia bersedia, semua saya komitmen. Dia kawal saya 3 bulan. Saya coba dengan 1,4% waktu itu survei. Nah itu kejadian waktu itu, dan alhamdulillah saya nyatakan, saya jumpa pers, di rumah. Waktu itu saya nyatakan saya bersedia, ya ikut gitu, ya. Pilkada di Bulukumba. Waktu itu rencana kan bulan 3 mulai start ya. Bulan 9 waktu itu tadi awalnya pilkada. Jadi saya punya waktu 6 bulan dengan survei lawan 24% dan 18. Sementara saya sendiri 1,4. Luar biasa. Saya harus coba gitu. Nah alhamdulillah saya berjalan, dan 3 bulan adik saya almarhum temanin saya naik, imbangin, ya, kejar imbangin survei kompetitor saya incumbent. Boleh kata incumbent karena waktu itu masih wakil bupati, juga sahabat saya ya di kompetitor itu.
yang lebih tinggi dari itu waktu. Nah akhirnya di bulan 6 waktu itu ya saya bisa imbang. Iya. Tapi saya berjalan ke Nasdem lebih 2 bulan, belum 3 bulan ya. Oh, belum Adik 3 saya, bulan ya ya? belum 3 bulan adik saya waktu itu sakit dan meninggal. Oh iya. Itu tepatnya pada bulan berapa Pak kalau boleh Ya, tahu? bulan bulan sebelum bulan 6 Ya, bulan Mei bulan kalau 5 nggak ya. salah, Mei. Mei ya. Oke. Mei kalau saya rasa Mei. Tiba-tiba waktu itu di Bira, di Bulukumba sakit dan pulang ke Makassar. Saya berapa hari Makassar saya minta masuk rumah sakit dan 2 hari rumah sakit meninggal. Ya hari ketiga meninggal. Ya. Nah itu dan waktu itu sempat saya mikir karena ini amanah almarhum karena adik Ya, saya betul. paling dekat, Betul. sehingga saya mikir waktu itu apa sih ya? Ini almarhum adik saya punya keinginan nih. Betul. Tetapi kalau saya tidak lanjutin, apa ya? Adik saya punya amanah mungkin ya sia-sianya saya terusin dengan Ya, sendiri boleh kata. Jadi tadinya dia konsultannya saya, jadi nggak ada konsultan saya seorang diri. Saya juga konsultannya saya sendiri pemain. Wah, Pelatihnya luar saya, biasa, betul. ya. Pemainnya saya, pelatihnya saya juga. Kontrol, saya juga kontrol ini gitu. Nah itu jadinya. Jadi ternyata menarik sekali Tribuners, ternyata Iya. Bapak Bupati ini pada saat adik meninggal ya Pak, Iya. ternyata kepikiran juga, wah ini ada keinginan adik yang belum tersampaikan, yang belum tercapai, jadi itu juga yang memacu Bapak untuk maju Iya. terus ya, Itu. mencapai mewujudkan keinginan adik seperti Iya, itu. iya, adik. Luar biasa. Nah, Pak Bupati, visi Bupati kan mewujudkan masyarakat produktif, khususnya pada sektor pertanian, perikanan kelautan, dan pariwisata ekonomi kreatif. Seperti apa nih rencana pengembangan ketiga sektor utama Bulukumba tersebut untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Bulukumba tentunya? Oke, ya terima kasih. Ini yang menarik Anda punya pertanyaan ya. Kalau bicara di sektor pertanian ya. Saya sangat apalagi ya merasa Bulukumba ini yang potensi luar biasa, merasa sangat apalagi ya sangat prihatin dengan tanaman atau mungkin nilai ekonomi tanaman yang ada di Bulukumba. Saya kebetulan banyak jalan di dalam dan di luar, bagaimana di Jawa, di Sumatera, ya, di Vietnam, Thailand, gitu ya, dan bagaimana melihat buah hasil pertanian yang mereka yang punya nilai jual tinggi, bagaimana petaninya mereka di sana, kenapa mereka petani di sana semua punya apartemen di kota, punya rumah mewah, punya mobil mewah, kenapa kita nggak ada apa sih? Dan saya coba analisa perbandingannya kenapa saya melihat di Timur Tengah ya, di Arab Saudi, di mana gitu ya, buah apa semua ada, ya semua apa buah A sampai Z semua ada, lengkap ya, lengkap, tapi tidak ada dari Indonesia. Lihat lagi kalau misalnya saya kebetulan ada kerjaan lama suka di Thailand ya balik dan saya lihat waktu itu apa ya mereka seperti itu dan kesuburannya tidak. Oh bibitnya, tanamannya memang tidak punya nilai jual buahnya. Saya sampaikan kepada masyarakat, kalau mangga kalian semua ini saudaraku kecut ya, tidak manis, pasti jualnya juga kecut. Tidak manis juga jualnya, tidak mahal jualnya, tidak akan bisa lebih mahal jualnya. Betul. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita change, rubah itu. Tanaman yang punya nilai ekonomi, ya, yang punya nilai jual tinggi. Ketika tanaman yang tidak punya nilai jual ya tinggi, jangan harap kita punya saudara petani bisa hidupnya lebih baik, ekonominya lebih baik. Mempertahankan tanaman yang ada tidak akan mungkin bisa merubah kemampuan finansialnya saudaraku semua di sektor pertanian. Itu yang jadi saya sampaikan. Nah ini kunci. Apa yang harus dilakukan? Tentunya saudaranya kita di pertanian ya, yang tidak punya daya beli, yang tentunya bibit unggul ya pemerintah harus hadir. Karena perbandingan saya melihat teman yang punya kemampuan membeli bibit unggul ya, mereka sukses semua di sektor pertanian. Sekalipun itu ada 500 hektar, 200 hektar di Sumatera ya, mereka cuma dia coba Rancamaya di mana saya lihat semua mereka semua sukses ya walaupun 2 hektar gitu loh. Tetapi ya kalau tidak punya daya kemampuan beli bibit unggul tidak akan bisa, tidak ada juga masyarakat kecil yang bisa merubah dan menjual tanamannya lebih tinggi karena memang bibitnya tidak apalagi tidak punya nilai apalagi jual apalagi buahnya lebih mahal.
Ini yang terjadi. Selagi kita terus seperti ini, yang saya perhatikan tidak akan mungkin bisa saudaranya kita di seluruh, saya kira, Bulukumba, jangan di Bulukumba, di Indonesia. Betul. Tidak akan bisa kalau kita tidak. Peran pemerintah harus hadir di sini untuk bisa mengubah, mengangkat nilai jual akan buahnya. Nah, kembali ke semua akan bibitnya, ya, proses awalnya ini barang kan, karena kita kalau melihat di Malaysia contoh misalnya, Malaysia duriannya itu 1.500.000 satu biji, 1 juta lebih 1 kilo. Wah, luar biasa. Kenapa Satu kita biji itu, satu Pak? biji, iya, Waduh. Musangking tipe Iya. contoh aja ya. Iya. Kenapa kita di Bulukumba dan boleh kata di Sulawesi Selatan, ya, buahnya kita hanya 20.000 1 kilo mungkin, 30.000, sedangkan ada yang 1 juta. Kenapa? Iya, betul. Kenapa tidak kita, sementara tanahnya subur, sama suburnya. Nah, apa kira harus peran pemerintah apalagi harusnya hadir di sisi ini, Iya, betul. supaya bisa nanti ada harapan 3-5 tahun ke depan dan mungkin jangka panjang ini membuat kemampuan masyarakatnya, hidupnya, ekonominya bisa lebih baik. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya, Pak, seperti itu. Sektor pertanian. Sektor pertanian. Ya, juga saya lakukan eksperimen jatuh di bibit apalagi padi ya. Ya. Saya waktu yang lalu saya diminta untuk bikin apalagi melihat untuk tanaman apalagi padi ya di sawah, kebetulan sawah saya juga ada. Saya minta waktu itu tolong, saya mau eksperimen, saya coba dengan bibit, saya minta dari Jepang. Saya telepon kawan di Jepang untuk kirimkan bibit padi yang betul, yang varietas yang bagus itu, Hikari, untuk saya kirim. Saya coba, saya tanam 72 hari, hasilnya pasca ditanam ya, tanam pindah, dengan apalagi saya sendiri coba lakukan, dan panennya juga dipanen sebagaimana proses itu semua saya ikutin, dan sekalipun ini tidak seperti sebagaimana Jepang, pemakaian pupuknya ini harus organik, dan pasca panen waktu itu digiling dan semua saya bagaimana dimakan, tidak ada beda dengan Jepang punya beras yang nilai 45.000, 48.000, Indonesia punya nilai uang per kilo. Kenapa Indonesia kita punya beras itu di bawah 10.000 sekilo? Nah, ini harus jadi pelajaran, dan ini eksperimen yang saya lakukan ya. Dan itu saya sudah terapkan programnya saya di sektor pertanian yang varietasnya yang betul direferensi pemerintah, sebagaimana varietas yang Jepang yang apalagi yang direferensi seperti itu, yang akhirnya satu macam, nggak boleh macam-macam, satu macam yang saya lakukan di Bulukumba ini tahun ini lakukan ya, eksperimen ini di sektor pertanian yang ada 2 yang saya sudah perhatikan, saya lakukan, dan terus saya dengan program sekarang ya bibit unggul gratis untuk berikan kepada masyarakat. Wah, luar biasa. Di 109 desa ya, dan segitu disupport oleh Dinas Pertanian untuk support bibit unggul berdasarkan pewilayahan komoditi, untuk bisa betul-betul masyarakat merasakan nanti akan 3-5 tahun dan jangka panjang bagaimana punya nilai ekonomi buahnya, dan bisa dia jual lebih mahal, dan untuk bisa mengangkat apalagi kemampuan daya beli masyarakat, kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sektor pertanian kelautan saya bicara ya. Bulukumba panjang pantai 128 kilo. Panjang pantai ini saya lihat ya sangat potensi. Ya. Tapi ya apa yang dilakukan, terumbu karangnya kita sebagian besar sudah rusak, dengan boleh kata tidak besar lagi terumbu karangnya. Nah, malah yang ada sudah tidak besar, malah banyak yang rusak akibat pengeboman, akibat misalnya itu racun, penggunaan sianida dan waktu itu. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan, dan saya perhatikan bagaimana di Taiwan ya, bagaimana di daerah Batam ya, lakukan dengan apalagi rumpun dasar, rumpun di laut, sehingga ada rumah plankton lagi, ada tempat ikan berkumpul. Nah, saya lakukan dengan program 1.000 rumpun ya. Saya atur di pesisir semua. Saya juga ada belajar bagaimana dulu Ibu Susi ya menenggelamkan kapal yang illegal fishing waktu itu. Dan mereka itu yang bikin waktu itu Thailand, Vietnam yang ada, dan Malaysia sendiri, Filipina sendiri, di Indonesia itu membuat rumpun di kedalaman 1.500-1.800 meter, dan itu sukses begitu. Setiap bulan pernah saya hitung ya. Saya hitung sangat fantastis ya jumlahnya yang ditangkap oleh illegal fishing. Sehingga waktu itu mungkin pikirannya Ibu Susi dengan menenggelamkan atau mengusir ini bisa
nelayannya kita bisa lebih banyak dia tangkap. Saya waktu itu sampaikan juga sempat saya bukti, saya bilang nggak mungkin. Dan itu tidak mustahil bisa kita lakukan. Karena kenapa? Di satu sisi kita punya pemerintah, lembaga pembiayaan tidak pernah berpihak kepada saudaranya kita atau pengusaha di sektor perikanan di Indonesia. Beda dengan di luar, Thailand ya, Vietnam juga di Korea dan Jepang. Mereka betul-betul ya bantu lembaga pembiayaan betul-betul mensupport mereka di sektor kelautan perikanan. Sekalipun masih proposal, mereka tidak ada jaminan lain, atau itu mereka sudah disupport, ya, mereka sudah dibantu dari pihak pembiayaan, sehingga potensi perikanan kelautan mereka betul-betul maksimal, ya, mereka betul tangkapannya itu besar, ya, karena kenapa? Dia punya jaringnya misalnya, perbandingan kita misalnya di Indonesia hanya 600 meter, di Thailand sendiri mereka punya panjang itu 3 mile itu 5.600 meter, ya 5.000 meter up gitu loh. Kan beda dengan kita cuma 500-600 meter. Nah, mereka menggunakan wings, kita menggunakan manual. Ya, ini yang harus tentu dengan kemampuan tentunya belikan apalagi alat-alat untuk dia punya wings ya, tentunya mahal agak tinggi. Begitupun daya tampung kapalnya mereka itu lebih besar, kita hanya 30 knot, ya 30 ton gitu, di bawah 30 ton. Nah itu jadi. Nah ini yang begitupun juga untuk membuat rumpun, satu biji rumpun dengan 35 juta, 40 juta kan berat untuk nelayan kita di Indonesia, dan ini yang membuat mereka apalagi sukses ya. Mereka khususnya di apalagi di Jepang, di mana di Filipina, mereka tangkap tuna, mereka bisa ekspor, mereka juga umpan tuna, ikan layangnya mereka dengan betul-betul, dan Thailand juga sama, dan kita Indonesia sampai hari ini masih urutan kelima mungkin, sementara kita punya luas lautnya jauh lebih besar, jauh lebih luas, lebih luas, jauh lebih punya potensi untuk dapat ikan. Dan pasca illegal fishing itu kan Indonesia boleh kata diserbu oleh negara itu, negara dari Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia sendiri yang menangkap ikan di Indonesia, karena kita punya ikan yang sangat bagus, dan di samping kita punya terumbu karang banyak, ya, wilayah lautnya luas juga karena terumbu karang sendiri ada rumah plankton. Kalau terumbu karang banyak ada rumah plankton, belum lagi mereka support dengan rumpun di sepanjang laut, apalagi Halmahera di seberang sana dan di Papua, sehingga betul-betul mereka bisa tangkapan ikannya jauh lebih besar, lebih banyak. Nah itu di satu sisi ya. Kedua, di sektor kelautan perikanan kita punya kebijakan akan pemerintah yang saya perhatikan bagi saya ya tidak tepat. Karena kenapa? Program yang mungkin ya tidak tepat sasaran, yang selama ini ya mungkin ya salah satu contoh untuk pemberian bantuan waktu itu dari Aceh sampai Papua untuk nelayan dan menggunakan kapal fiber itu saya sampaikan itu gagal total. Karena kenapa ya, saya sampaikan waktu itu sempat salah satu di kementerian saya sampaikan, malah ibu juga sempat sampaikan loh, di Sulawesi Selatan saja Makassar punya tipe kapal, ya mereka punya mereka punya apalagi mereka sedang gunakan tipenya seperti panjang lebarnya nggak sama dengan Sinjai punya, nggak sama dengan orang dari Teluk Bone. Apalagi yang di Jawa, yang di Cirebon itu nggak sama, di Tasik nggak sama. Semua modelnya nggak sama, apalagi mau disamakan dari Aceh sampai Papua itu nggak mungkin ya. Jadi mungkin program itu saya anggap itu gagal selama ini. Jadi ada berapa banyak program, termasuk pemberian kelompok misalnya untuk perahu nelayan, saya kira itu tidak efektif. Karena kenapa? Akhirnya ketua kelompoknya yang nikmatin, bukan masyarakat yang nikmatin. Dalam tanda kutip ya Pak, seperti itu. Iya, saya bilang hanya ketua kelompok, ketua tertentu, orang tertentu saja. Nah, kembali lagi, masyarakatnya kita tidak akan bisa lebih baik ya, nelayan punya akan apalagi tanggapannya, karena kenapa? Kemampuan finansialnya yang sangat terbatas. Belum lagi tambatan mungkin kalau misalnya kita lihat ada apa sih, kenapa sih daerah Busang, daerah sana maupun di Korea, kenapa sih di Taiwan semua pesisir ada kolam labu, kolam di mana dia bisa tambatan kapal mereka berlabuh ketika musim barat, angin dari timur misalnya, dia bisa tetap di timur, dia parkir dia kapalnya, tapi ada penahan ombak ya. Ada. Jadi ada kolam tambak khusus labu ya Pak, seperti itu. Ada tambak labu. Kalau sekalipun di sebelah barat, musim barat anginnya beriman, tapi tetap dia parkir sebelah barat karena ada kolam labu, ada kolam
ya mereka di mana dia tambatan kapalnya. Tetapi kalau tidak, tetap dia berlabuh di situ di posisi itu pasti pecah, pasti hancur. Nah, ini yang menjadi mungkin apalagi kendala kita di sektor kelautan perikanan kita punya ini. Belum lagi juga dengan TPI pelelangan ikan yang kalau selama ini saya juga bingung yang di kabupaten itu memang Bulukumba, misalnya kita bicara Bulukumba termasuk Sinjai misalnya Bone, tapi yang dikelola provinsi semua. Kita nggak punya kewenangan apa-apa, sementara provinsi. Tapi saya melihat juga provinsi tidak, Dinas Perikanan provinsi tidak juga bekerja dengan apalagi mana sebagaimana diharapkan, karena kondisi fasiliti yang masih juga seperti itu tidak berubah. Apa yang sebagaimana hanya membangun, dan apakah itu ada refund atau bagaimana perawatan akan semua juga bagaimana pelabuhan perikanannya itu pelelangan ikannya bisa dengan apalagi perawatan dan maintenance atau juga pelayanan dengan baik dengan apalagi bongkar muat kapal yang ada di situ. Ini yang terjadi. Sementara potensi untuk kita di sektor kelautan perikanan Bulukumba saja per tahun itu 1 triliun lebih. Ya, tentu ini yang sangat menarik. Ya, ada satu lagi yang saya sampaikan tadi pasca saya apalagi di Unhas, bahwa Bulukumba sama Selayar dengan Pangkep itu potensi dia punya perikanannya sangat luar biasa. Tapi Pangkep bukan Pangkep yang nikmatin itu Makassar, ya karena TPI-nya gitu. Ya pelelangan ikannya, pelabuhan pendaratan ikannya dengan kolam labunya. Ya Pangkep nggak cukup, begitupun juga di Selayar. Di sana fishing apalagi fisherman-nya, nelayannya itu tidak punya fasiliti yang cukup, alat tangkap yang cukup untuk mereka tangkap ikan dengan yang begitu besarkan di sana potensinya. Tetap orang Bulukumba, Sinjai, Bone yang punya gitu loh. Sekalipun di Bulukumba fasiliti apa adanya, ketika musim barat dia berlindung di timur, musim timur berlindung di barat, ya pada saat dia berlabuh. Tapi kalau di Sinjai yang cukup bagus, karena kenapa? Ada apalagi sungai yang besar, ya Sungai Tangka, mereka pada sini masuk ke dalam, ya jadi nggak ada ngaruh. Cuman ya masalah melintas saja di perairan antara Ujung aja Pematata di sana, Ujung Bira saja udah masuk Sinjai, itu aja ketika musim timur misalnya, itu cuaca ombak agak besar. Nah ini yang menjadi kendala. Pariwisata, kembali lagi saya bilang pariwisata gini. Saya ada berapa lihat tempat termasuk Labuan Bajo, termasuk Bali, ya. Lautnya kita, pantainya kita udah sangat jauh lebih bagus, ya, jauh lebih indah. Pasirnya kita seperti bubur, nggak ada lawan. Di Raja Ampat saya pernah pergi, ada berapa tempat saya lihat di Indonesia, ya, nggak usah lihat di luar. Di Batam ada tempat rekreasi, saya lupa namanya. Saya dari Singapura saya ke tempat itu jauh lebih bagus Bira, ya, jauh lebih indah, dan terumbu karangnya juga ini modelnya palung, ya. Tetapi apa ya yang kurang di sana? Tentunya transportasi yang ke sana agak sulit, menggunakan transportasi darat mungkin 4-5 jam, kalau malam mungkin baru bisa 3 jam, dan udara mungkin yang pesawat udara nanti landasan pesawat mungkin nanti bandaranya nanti bulan tahun depan baru bisa iya dikerjakan, dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa jadi. Dan potensi wisatanya apalagi terus meningkat sampai hari ini. Dan saya juga tahun depan sudah programkan lingkar luar, ya, sebagaimana kemarin ada kejadian itu menumpuk sehari 20.000 sampai 30.000 pengunjung setiap hari, sehingga ada kemacetan sampai 4-5 jam di pintu. Dan ini yang sebenarnya sudah saya prediksi waktu saya pertama berapa bulan saya dilantik, bahwa solusi ini harus dibuatkan pintu lingkar luar, sehingga pada saat high season, ya, pada saat betul-betul padat, kita bikin lingkar luar pantai barat, jadi arah ke Bira harus belok kanan ke Lemo-Lemo, Bara, Bira, sehingga one way. Dari pembongkaran feri dari sana Bira ke Bulukumba itu one way. Jadi itu harus ditutup sehingga betul-betul itu rolling dan tidak ada bisa kemacetan lagi. Bukan solusi. Buka loket itu 2-3 yang itu pintu masuk itu, karena jalanan yang masuk sangat sempit, ya. Hanya 2 mobil, satu masuk, satu keluar, terbatas. Jadi kalau buka loket 2-3 itu bukan solusi. Itu bukan solusi sebenarnya. Bukan solusi. Dan saya melihat banyak seperti
ada tempat hiburan di sama-sama modelnya itu di Hiroshima itu memang modelnya seperti apalagi tapi mereka keluarnya melingkar. Ya, Jadi lingkar nggak tadi ya lingkar konsep tadi Bapak one tadi, way betul. semua. Ya itu tempat di Hiroshima dan itu taman itu di mana ya, apalagi di sana banyak rusa apalagi apanya hewannya binatangnya semua kita bisa nonton di situ tapi tidak padat tidak macet seperti bagaimana kemarin di Bira dan saya sudah saya anggarkan tahun depan. Wow. Ini yang bisa saya lakukan rolling untuk bisa betul-betul maksimalkan potensi wisatanya di Bulukumba. Ya, saya kira itu dia potensi itu yang sangat menjanjikan. Belum lagi ada di pegunungan saya juga lihat nanti air terjunnya kita juga indah. Ada 3 air terjunnya yang saya lagi tahun depan saya anggarkan juga untuk bisa selain pantainya kita pegunungannya juga kita punya potensi wisata. Iya, insya Allah ya, mudah-mudahan kasih waktu sama saya pikir saya desain karena saya banyak melihat bagaimana bagaimana Niagara di Kanada mereka orang pengunjung, bagaimana Cina punya wisatawan yang mungkin nomor satu di dunia. Ya akan wisatawan itu saya banyak dari pelosok ke pelosok China. Saya juga banyak belajar dan mudah-mudahan Bulukumba saya bisa diberi kesehatan, saya bantu, saya akan pikirkan untuk bisa bagaimana kembangkan akan potensinya. Sebagaimana apa yang saya lihat di beberapa negara, ya untuk bisa betul-betul. Nah, kembali lagi, bagaimana masyarakatnya harus mensupport saya, harus ingin saya dengan betul-betul saya mau meluangkan apa ikhlas, karena saya ikhlas betul mau meluangkan waktu untuk bagaimana Bulukumba lebih baik sebagaimana amanah almarhum adik saya. Betul. Itu saya. Luar biasa. Jadi saya mau tepuk tangan dulu untuk Bapak, boleh? Luar biasa mengenai visi yang dipaparkan tadi oleh Bapak ya, mulai dari sektor pertanian dan juga kelautan sampai dari pariwisata yang dimana memang kalau berbicara masalah pariwisata di Bulukumba itu memang selalu dirindukan. Pantai Biranya itu loh Pak. Jadi memang luar biasa, semoga apa yang direncanakan oleh Pak Bupati ke depannya tentunya bisa berjalan dengan lancar. Nah, oke, kita tadi Bapak Bupati juga tadi sudah mengungkapkan ya beberapa programnya. Nah, kalau untuk khusus tahun 2022 ini apa program yang ingin dilaksanakan, Pak? Ada event, ada event yang di pariwisata, ya mungkin apalagi Bira International Jet Ski, insya Allah saya bikin untuk promosi wisata. Ada event lagi mancing, ya, lomba mancing juga saya undang. Jadi ada pinisi juga, Bira, insya Allah saya lakukan juga dan ada Bira Running, saya ada juga. Ya, mudah-mudahan ini bisa mengangkat sektor pariwisata. Betul. Kalau program-program saya lain, insya Allah saya dengan ada rumpon dengan 1000 rumpon saya tahun ini saya mungkin ya apalagi di pemerintah Bulukumba sendiri saya anggarkan kurang lebih 200 dan provinsi ada support saya 1000 rumpon tapi tidak semua di Bulukumba, ada di perairan berapa gitu dan insya Allah ini program saya di support karena saya sendiri paparkan sebagaimana saya lihat mereka bagaimana di Filipina lakukan itu dengan itu dan insya Allah saya bilang ini program ini sukses ya. Kalau dan ini sukses saya kira nelayan tidak terus harus dibantu tapi ketika dia sukses dia kita motivasi dia untuk mereka apalagi membeli atau mungkin berinvestasi untuk mereka punya alat tangkap lebih besar atau mungkin kapal ini lebih gede. Tetapi kalau tidak mereka nelayan tidak sukses mungkin agak sulit. Mereka kembangkan dia punya atau mungkin perbesar perahu atau kapal tangkapnya atau jaring yang mereka pakai menangkap. Ini yang saya di tahun 2022. Ya. Ya, mudah-mudahan ini saya bisa terrealisasi. Ada program juga bagaimana apalagi kantor Satap gedung satu atap ya. Saya ada bangun ya, untuk bisa menampung 16 OPD ya, lanjut ya kepala dinas itu 16 jadi sehingga tidak harus repot di situ lagi kemana-mana di kepala dinas saya di situ aja dan di top floor-nya itu saya ada bangun karena kebetulan 3 lantai dengan top floor ada pinisi saya kasih naikkan di atas
ya, pinisi, kapal pinisi, dan itu dari ikonnya Bulukumba dari jauh. Iya, betul. Ya, itu yang saya buatkan dari situ langsung dengan lapangan pemuda. Juga pasar sentral saya akan bangun di 2022 juga sudah saya siapin anggarannya. Pasar ada berapa pasar saya bangun, insya Allah dengan Pantai Merpati juga ada saya bangun. Anggaran sudah saya siapin, insya Allah bulan 6 ini udah bisa. Wah, Ini dengan terrealisasikan tata ya, Pak. pantai Betul. dengan itu, betul-betul. Dan saya terus akan pertahankan bagaimana Bulukumba bebas banjir. Amin. Sebagaimana katanya ya, sebelumnya 23 tahun ibu-ibu itu sampaikan saya rumahnya banjir terus, dan alhamdulillah pas saya dilantik 10 hari kemudian setelah dilantik saya mulai bentuk tim kendali banjir, dan alhamdulillah saya tidak kena banjir Wah, tahun kemarin, dan sempat Pak Gubernur datang ke saya apresiasi kinerja saya sebagai karena Bantaeng tetap banjir, Jeneponto banjir, Sinjai banjir, dan Bulukumba alhamdulillah saya bisa kendalikan kemarin. luar Pertama biasa. kali katanya sejak 23 tahun kata ibu-ibu itu. Iya. Saya juga nggak ngerti karena Iya. saya tidak pernah saya posisi banjir saya di Bulukumba, karena itulah saya balik tadi pasca H-3 Lebaran plus 1 plus 2 plus 1 saya udah balik. Itu Bulukumba, dan saya akan sangat bertahankan terus seperti itu. Iya, saya kira itu. Wah, luar biasa. Jadi untuk program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 ini ada beberapa ya Pak, di antaranya tadi yaitu yang disebutkan ada event pariwisata nanti tentunya. Jadi tolong berkabar ya Pak, karena saya mau tahu Bulukumba ini. Insya Allah ya Pak, semoga semuanya berjalan lancar semua programnya tentunya. Iya. Nah, saya penasaran nih, kan tagline-nya dari Bapak Bupati itu dikerja, bukan dicerita ya Pak kalau tidak salah, dikerja bukan dicerita. Nah itu sebenarnya dari mana Pak tagline-nya? Apakah Bapak sendiri atau hasil diskusi dari teman-teman itu seperti apa? Semua sendiri saya. Wah, sendiri ya? Jadi tagline-nya Bapak ini hasil dari pemikiran Bapak sendiri. Itu seperti apa Pak? Dikerja bukan dicerita itu? Nah, saya waktu adik saya almarhum ya, saya sempat mikir. Waktu saya kebetulan habis saya di Betap ya, dan kalau saya itu biasanya kalau itu saya tiduran di air panas di Betap, di apalagi di kamar mandi saya sambil nonton. Kadang itu saya mikir apa yang saya nanti deadline-nya saya ya. Kalau saya perhatikan selama ini hanya cerita saja, seremonial saja atau konsep saja, gitu loh. Jadi sebenarnya ada ininya sebenarnya itu dikerja. Kerja dong, jangan cerita toh gitu. Jangan kerja dong, jangan hanya konsep gitu lah. Nah, itu. Jadi dikerja bukan dicerita. Itu makna bahwa sebenarnya ini jangan hanya di konsep tapi tidak ada implementasi, tidak ada realisasi. Lebih ke action ya Pak. Lebih action ya, tidak ada aksi gitu. Jadi meskipun banyak sekali konsepnya, banyak sekali rencananya, tapi kerjanya juga nol, jadi sama saya bohong. Tetapi ada hal yang sebenarnya yang gitu ya, yang mengganjal ya. Kalau bilang dikerja bukan cerita, tapi yang satu sisi yang ganjal ya, ini regulasi, ya, birokrasi. Harus menunggu apa gitu ya, menunggu ini harus AMDAL lah, itulah, inilah, review lah, inilah gitu. Nah, ini tahapan yang itu. Jadi kalau sebenarnya dikerja dengan cerita, tidak ada hak, B, C, itu hal-hal seperti itu. Saya udah action. Kalau kita di swasta, begitu kita gimana, ya, nah, kita udah begitu apa konsep kita desain apa semua kita langsung action. Nah ini masih tunggu AMDAL, tunggu itu AMDAL lalu lintas, AMDAL apa macam-macam itu ada apalagi review, anything masih banyak. Nah ini yang masih mengganjal. Jadi kadang-kadang ya orang Bupati ini cerita aja belum ada creation. Tapi sebenarnya bukan tidak, ini baru ada waktu yang diberikan untuk bisa. Nah programnya itu yang harus berubah. Nanti saya rubah untuk next tahun depan. Perencanaan itu harus di perubahan untuk tahun berikut, tahun berjalan. Jadi Januari udah bisa action. Iya, betul. Jangan Januari program itu baru kita ini Januari itu baru kita bikin perencanaan segala, itu bulan 5, 6 baru kita bisa ini. Kalau sekarang sepertinya belum action, belum bisa action. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya kita untuk di program itu untuk apa? Tahun depan ini di perubahan sudah diaturkan program perencanaan apa semua sudah bisa, nanti tahun depan sudah bisa action. Nah ini yang terjadi. Nah, saya sendiri sampai saya namanya di pemerintahan baru kemarin setahun 2 bulan. Jadi saya belajar dan saya harus kaji bahwa pastikan semua program juga
satu demi satu untuk betul-betul ada asas manfaat. Sekalipun besarnya tidak seberapa besar, ya ratusan juta sekecil apapun juga, saya minta harus punya kajian yang jelas sehingga penempatan akan uang yang apalagi diprogramkan itu tidak sia-sia dan ada masalah, ada outputnya, ada nanti yang diharapkan masyarakat bisa merubah akan apalagi ekonominya itu targetnya itu kan. Itu yang menjadi sasaran. Kembali lagi kalau misalnya dipikir, ya masyarakat itu, mereka nelayan tetap melaut sekalipun tidak ada sentuhan pemerintah. Petani juga tidak juga kita pemerintah hadir di situ, tetap mereka tanam padi. Tanpa berikan pupuk, ya pupuk sebagaimana itu bantu bibit juga, mereka juga tanam kok. Nah, cuma apa sebenarnya sih peran pemerintah di sini? Bagaimana pemerintah harus hadir di apalagi di antara di tengah-tengah mereka untuk bisa mempercepat, mengangkat dan lebih cepat mereka dan mengangkat ekonominya lebih tinggi dengan dengan program yang diberikan itu tentunya itu dengan kemampuan akan bayar pajaknya mereka mungkin lebih mampu apalagi lebih tinggi seketika kita ada mensupport termasuk infrastrukturnya apa yang menjadi apalagi fasilitas transportasinya, angkutannya misalnya. Itu seperti itu saya kira. Luar biasa. Jadi memang ini apa ya, saya sangat terinspirasi dari tagline yang Bapak buat ya mengenai dikerja bukan dicerita ya. Jadi itu memang jangan hanya konsep, intinya action saja seperti itu ya Pak. Saya rasakan kalau saya dulu saya hanya bikin ini, saya enggak turun, saya enggak kerjakan, saya tidak fight ya. Saya nggak apalagi butuh lawan sama mereka kompetitor saya nggak bisa. Jadi saya balikan bahwa saya kalau hanya jadi penonton, dia hanya konsep kalau begini bisa untung begini, saya tabrak aja deh. Urusan kalkulator rusak dan selesai nanti. Ya urusan saya rugi urusan nanti. Jadi saya tabrak itu dan itulah saya bikin ya deadline saya dikerja bukan dicerita. Betul, luar biasa. Nah Pak, jika disuruh memilih nih antara pengusaha dan seorang bupati, mana yang Bapak pilih? Saya pilih pengusaha. Pengusaha? Iya. Kenapa tuh Pak alasannya? Apanya? Pengusaha saya tidak harus izin kemana, saya mau keluar negeri, saya kapan aja. Saya mau kemana, saya bebas, saya nggak beban. Betul. Nah ini beban saya kepada masyarakat, apa amanah yang diberikan, saya harus bagaimana implementasikan, bagaimana mereka saya punya programnya saya bisa berikan masyarakat. Ini beban saya sementara kalau dari sisi lain saya mungkin saya jadi pengusaha saya mungkin pendapatan mungkin jauh lebih besar. Iya. Dari sisi saya punya jadi orang lagi di Bulukumba. Kalau saya ada pilihan itu ya saya pilih di antara dua, saya pasti pilih pengusaha. Nah, cuma anak-anak saya harus lakukan. Betul. Iya. Luar biasa. Jadi kalau disuruh memilih nih, Pak Bupati memilih menjadi pengusaha, tapi jika diberikan sebuah amanah tentu juga Pak Bupati tentu akan melaksanakan hal tersebut seperti itu. Nah, baik Pak Bupati, kita sekarang kita sekarang masuk ke pertanyaan-pertanyaan ringan nih. Bagaimana kemarin Pak suasana Lebaran pertama pas masa-masa COVID di Bulukumba? Seperti apa? Wah, masa COVID ya pertama. Suasana Lebaran bagaimana ya? Aduh, sangat prihatin rasanya. Tidak terasa ya Pak euforia Lebarannya seperti itu. Kurang enggak gimana ya, betul-betul suasana Lebaran hilang. Ya betul Pak. Enggak ada lagi open house, enggak ada lagi keluarga kita bersaudara gitu untuk harus silaturahim. Betul. Keberbatasan kayak gitu, dan saya kayak gitu kan. Ini kemarin juga ini kan tahun kedua kan saya kemarin sebelum puasa saya dilantik dan mau masuk puasa. Nah ini baru-baru ini juga belum bisa juga kan itu harus kumpul. Jadi saya begitu selesai sholat Id apalagi dengan semua kepala dinas apa semua di kabupaten, saya harus tinggalkan Bulukumba supaya tidak kumpul. Ya saya harus apalagi ke rumah orang tua, habis itu sungkem saya terus lalu tinggalkan. Saya harus ke tempat saya, mungkin ada rumah saya juga kebetulan di Sinjai, ada tempat saya di sana. Sehingga saya di sana apalagi main, saya ke laut ya, berendam. Suasana Lebaran masih udah nggak gitu lagi kan, sebagaimana sebelumnya tidak ada pandemi. Memang itulah kondisinya, tapi ya mau diapain ya, kondisi seperti itu harus kita jalani. Ya betul. Ya Allah. Tapi alhamdulillah Lebaran kemarin ini sudah agak longgar. Sudah agak longgar. Iya, sudah agak longgar. Nah, Pak Bupati, ini ada salah satu pertanyaan dari Tribuners yang ingin ditanyakan kepada Pak Bupati. Nih dia bilang, Kak Gunawan tolong dong tanyakan kepada Pak Bupati tips sehat dari Pak Bupati itu seperti apa? Nah,
Tips sehat. Iya, tips sehat. Kalau tips sehat ya, nah mungkin ya satu, ketika kita punya kondisi, mungkin ya akan lupa waktu ketika kita fight, Ya. kebut, apa yang kita kebut, kita sudah gapai, ya enggak? Ya. Kita coba sambil imbangi apa yang kita harus bawa happy. Ya, bawa Ya. happy, bawa enjoy, semua apapun juga bawa enjoy. Jangan jadi bawa pikiran itu, bawa itu pekerjaan, bawa ke rumah dan menjadikan kita Betul. menjadi beban terus sampai kita Ya. tidur. Lupain, ya, buang jauh-jauh. Kalau misalnya hari weekend kita ke laut atau kita mana, nikmatin, buang itu jauh-jauh. Bahagia ya Bahagia, intinya, happy Pak. semua, Betul. ajak teman, rame semua. Betul. Saya seperti itu lakukan. Ya. Saya weekend, saya ke laut atau saya mancing atau Ya. saya gimana, atau saya naik sepeda atau saya naik motor, saya ajak semua teman atau bawahan anak buah saya mau happy aja ketawa, Betul. jadi berteman. Wah. Jadi nggak ada, saya punya satpol, kadang-kadang saya main gaple, saya ini, Betul. ya kadang-kadang saya kasih mereka ya bagaimana, kasih semangat, dan saya ketawa gitu. Betul. Pokoknya happy ya Happy, Pak istilahnya. ya, jadi saya betul bagaimana bawa diri happy. Nah, Karena apapun juga nggak ada cukupnya, bagaimanapun juga ya, kalau tidak happy nggak ada gunanya. betul. Ya, yang happy itu sehat. Ya, kalau tidak happy itu pasti nggak sehat. Itu aja intinya. Happy pasti itu intinya sehat. Betul. Ya, nggak happy pasti stres dan Iya bisa stroke. betul Pak. Jadi buat teman-teman Tribuners tuh dengar Pak Bupati yang dibilang tadi ya. Jadi apa-apa itu memang harus dibawa santai saja, jadi harus bahagia saja, Ya, happy ya. sekalipun kehidupannya kita memang Betul. harus full time, harus Iya. benar strong kerja, tapi jangan bawa itu buat Iya. dibikin stres dan jauh Betul. jadi beban. Gitu. Lupain tetap pasti. Selalu senyum juga tentunya Pak, seperti itu. Nah, baik Pak, sebelum kita menutup program kita pada malam hari ini, mungkin saya ingin Bapak sedikit menyampaikan pesan kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba. Silakan. Oke. Terima kasih untuk saudaraku semua di Kabupaten Bulukumba yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya sayangi. Mari kita sama-sama ya berbuat untuk Bulukumba ya lebih baik ke depan dengan potensi yang ada, tentunya dengan profesi masing-masing yang berbeda. Mari kita ya, apalagi sama-sama berjalan sekalipun ya, pola pemikiran yang berbeda, tapi pikirkan bagaimana Bulukumba yang potensi luar biasa untuk bisa sama-sama kita maksimalkan apa pemerintah yang harus lakukan, apa pemerintah dengan kebijakan yang mereka miliki untuk bisa bagaimana Bulukumba ya Bulukumba ke depan bisa lebih baik, ekonominya lebih baik, yang kesejahteraannya lebih baik, kemakmurannya mungkin lebih baik. Itu yang saya harapkan, karena kapan kesempatan yang saudara saya di Bulukumba bisa dapatkan, saya punya cukup wawasan, punya cukup pengalaman, punya cukup banyak melihat di tempat lain apa potensi yang harus dimaksimalkan tentunya untuk Bulukumba yang sangat luar biasa di semua sektor, di semua lini ya, dari ujung ke ujung Bulukumba. Saya kira itu yang saya harapkan, kita sama-sama ada masukan untuk saya, tolong ya, tolong jangan ragu sampaikan ke saya atau ke humasnya saya untuk bisa saya tindak lanjutin. Dikerja bukan dicerita. Betul. Dilakukan, jangan hanya di konsep. Saya berharap untuk semua OPD-nya saya, dinasnya saya, bagaimana akan programnya, ya, pastikan punya kajian, pastikan berapapun nilai programnya itu punya asas manfaat, punya output nanti untuk saudaranya kita, ya, pasca program itu terlaksana. Dan mari sesama saya apalagi saudara saya di Bulukumba, adik-adik saya, mari kita support sama-sama untuk Bulukumba. Ketika ada perbedaan, jangan jangan mengeksplorasi hal yang mungkin yang negatif sehingga Bulukumba menjadikan bad news atau pemberitaan yang buruk, sehingga Bulukumba menjadi daerah yang dimana orang wisatawan bisa datang Bulukumba, daerah yang bisa pengusaha bisa datang berinvestasi di Bulukumba. Ketika the good news yang kita harus lakukan atau pemberitaannya atau mungkin eksplorasi apa yang bagus, ya mungkin seperti itu, atau tidak, adik-adik saya tidak harus meributkan dengan demonstrasi. Saya kira itu yang saya titipkan untuk saudaraku di Bulukumba, sehingga Bulukumba kita bisa bangun ke depan jauh lebih baik di masa
mungkin saya diberikan amanah. Saya kira itu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wah, luar biasa. Jadi terima kasih Pak Bupati sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Studio Tribun Timur pada malam hari ini, berbagi kepada Tribuners mengenai entrepreneur dan sebagainya juga, dan bercerita juga tentang semuanya yang lingkungan hidup Pak Bupati tentunya. Terima kasih banyak Pak Bupati. Satu hal yang bisa saya petik dari Pak Bupati yaitu selain tagline-nya dikerja bukan dicerita juga, yaitu Bapak sangat menginspirasi bahwa jika memulai usaha itu kita memang harus fokus dan konsisten, jangan setengah-setengah ya Pak, seperti itu. Oke, untuk itu terima kasih kepada Tribuners juga yang sudah menyaksikan kami dari awal acara hingga akhir acara. Untuk warga Bulukumba juga yang menyaksikan pada malam hari ini, terima kasih. Terima kasih untuk itu. Kembali saya ucapkan kepada Pak Bupati, sudah menyempatkan waktunya hadir di Studio Tribun Timur. Terima kasih Tribuners, saya Gunawan, selaku host, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.